Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali kini kita memikirkan satu topik yang baru dalam perenungan kita. Tentang hidup Kristen yang berbuah. Nah, hidup Kristen yang berbuah itu yang seperti apa? Lalu kenapa? Ini menjadi menarik untuk kita pikirkan sama-sama karena tiap orang selalu menyebut dirinya Kristen. Tetapi menarik ketika Alkitab memberikan gambaran kepada kita. Silakan kau sebut dirimu Kristen. Silakan kau sebut kau punya sejuta karunia. Silakan kau sebut kau punya banyak berkat. Silakan kau sebut kau punya banyak harta benda sebagai orang yang diberkati Tuhan. Silakan kau sebut kau punya bukan saja harta benda tapi popularitas yang sangat hebat. Silakan kau sebut kau berapa kali ke neraka ataupun ke surga. Silakan, itu hakmu. Tapi soal itu benar atau salah, nanti dulu. Karena hidupmu tidak akan dikenali dari apa yang kau katakan. Tapi justru dari apa yang kau lakukan. Karena apa yang kau katakan bisa jadi sebuah penipuan. Tetapi buah yang keluar dari hidupmu itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Wow, menyenangkan saudaraku. Itulah orang Kristen. Sehingga ini menjadi pertarungan yang sangat serius di dalam sebuah kehidupan kita. Kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 20. Dikatakan begini. Matius 7, 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak demikian, tidak mungkin. Pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Alkitab menggambarkan kepada kita, saudaraku yang kekasih, bagaimana di dalam realita pergumulan zaman kekinian bahwa kita memerlukan satu kewaspadaan di dalam kehidupan karena banyaknya dikatakan nabi palsu. Lalu digambarkan para nabi-nabi palsu ini adalah orang atau serigala yang datang menyamar dengan bulu domba. Wow, dengan bulu domba itu menyenangkan. Anda akan rasa aman dekat dia karena tidak melihat serigala. Anda akan mengelus-elusnya karena tebalnya bulunya. Wow, Anda akrab sekali dengan domba itu. Tetapi ketika Anda lengah, ya berbalik. Menggigit, mencakar, dan menjadikan saudara korban. Saudara terkejut, kok domba galak sekali. Tapi baru saudara kecelek dan sadar, ternyata itu serigala. Ada banyak orang mulai merasa kecewa, lalu mencaci maki kami kaum pendeta ini. Mereka marah dan menyebut diri, oh pendeta brengsek, pendeta begini, pendeta begitu. Waduh, kadang-kadang kuping saya juga tidak enak kalau mendengar kalimat seperti itu. Tetapi toh saya juga tidak bisa egois. Saya juga harus mengakui bahwa banyak memang mereka yang menyebut diri pendeta yang hidupnya yang gak karu-karuan. Pendeta menipu katanya. Aduh, cilaka. Kita mau protes, tapi faktanya ada. Saudara-saudaraku, bagaimana bisa seperti ini? Tapi inilah kenyataan yang getir, kenyataan yang pahit. Pendeta memperkaya diri, jemaatnya malah miskin-miskin. Atau kemudian pendeta kaya dari jemaat yang kaya, tapi tidak berani lagi menyatakan kebenaran. Atau dan lain-lain lagi. Atau orang ini hebat, orang ini luar biasa. Tapi ternyata UUD ujung-ujungnya duit. Ada apa ini? Saya rasa kalau Anda pernah dikecewakan oleh seorang pendeta, maka saya ingin berkata, jangan juga buru-buru memaki semua pendeta. Yang kedua, bisa juga Anda ketemu pendeta yang brengsek pada saat ini. Tapi kemudian dia mengalami perubahan di waktu yang akan datang. Tentu itu menyenangkan. Asal jangan dia baik sekarang, tapi kemudian berubah di kemudian hari. Ini menyedihkan. Nah, jadi bagaimana sebetulnya supaya Anda tidak tertipu? Itu yang jadi penting. Maka dikatakan kenalilah dari buahnya. Nah, saudara-saudaraku, untuk mengamati sebuah pohon dan menunggunya berbuah, menunggu satu musim. Artinya ada satu tenggang waktu untuk tahu pohon itu berbuah atau tidak berbuah. Kita anggap saja ya musim berbuah itu setahun sekali misalnya. Maka Anda perlu menunggu waktu 1 tahun untuk lihat buahnya ada apa enggak. Karena pohon itu bisa saja subur, daunnya hijau. Wow, rindang sekali. Tapi kemudian Anda menunggu dan menjadi kecewa. Karena nggak ada satupun buah yang keluar dari sana. Yang ada daun saja yang rindang. Ini pohon bohong sudah. Karena daunnya terlalu banyak. Terlalu rindang. Tapi nggak ada buahnya.
Tapi menyenangkan kan? Rindang. Tapi dia pohon buah. Dia bukan pohon berteduh. Mestinya dia berbuah. Bukan hanya berdaun. Maka produktivitasnya menjadi rendah rupanya. Pemupukan yang dilakukan salah. Dan dia tidak pernah digunting atau dipangkas pada bagian tertentu dalam jumlah tertentu. Untuk bisa mendorongnya berbunga dan kemudian berbuah. Nah, oleh karena itu saudaraku, dia menjadi pohon yang tidak baik. Karena pohon yang tidak menghasilkan buah. Atau pohon yang ada tampaknya ada buahnya. Tapi bisa juga berbahaya. Nah, artinya sederhananya, Anda bisa mengenal pohon itu dari buahnya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, fenomena-fenomena dalam pelayanan sekarang memang serba wah. Kekecewaan bisa terjadi karena memang jemaat sendiri overestimate. Jemaat sendiri punya pengharapan pendeta yang wah-wah. Sehingga dalam kefrustrasian juga tidak sedikit jemaat yang pergi ke gereja atau mendengarkan khotbah yang menyenangkan telinganya, menyenangkan hatinya. Ya tidak peduli itu benar atau salah, dia tidak peduli pendeta itu siapa, ajarannya bagaimana. Ia selalu mengatakan, oh saya di sini tenang, saya di sini sejahtera, hati saya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Apa iya? Kalau itu terjadi pasti hidupmu luar biasa. Tapi dalam kenyataannya aktivitasmu tinggi, tapi rumah tangga, terlalu banyak yang disembunyikan di sana. Mungkin kamu punya banyak hal dengan bahasa yang sangat berbunga-bunga, tanpa pernah mau jujur terhadap kenyataan. Tentu saja tiap orang Kristen tidak terjamin hidupnya mulus dan bagus. Tetapi kejujuran terhadap pernyataan itu kan penting. Sehingga dengan demikian kita tidak menipu diri dan rela tertipu oleh pohon yang tak berbuah. Itu yang berbahaya. Sehingga memang situasi jemaat banyak kali menjadi satu situasi yang empuk. Bagi banyak sekali orang-orang yang memang punya moral jelek. Yang memang punya niat jahat untuk menipu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, mari kita belajar menjadi orang Kristen. Tapi tolong jangan banyak habiskan waktu hanya untuk mengamati pendeta yang penipu atau si A yang tidak baik atau ini itu. Mari banyak waktu untuk mengamati diri kita sendiri. Saya harus banyak mengamati diri saya sebagai pendeta. Jangan-jangan saya juga khotbahnya seperti apa, khotbahnya benar, khotbah bagus, khotbah hebat. Tapi ternyata hidup saya juga enggak. Istriku dan anak-anakku tahu itu. Tetanggaku tahu itu, orang yang dekat dengan aku tahu itu, aku tidak bisa menipunya. Nah oleh karena itu, mari pertama kita melihat diri kita. Apakah kita hidup sesuai dengan firman Allah? Mungkin menurut Anda jawabannya ya, bagus. Paling tidak itu jawaban pribadi kita. Tapi coba tanya di sekitar kita, istri kita atau suami kita, orang tua atau anak-anak kita, atau tetangga kita atau rekan kerja kita. Apakah kita seperti yang kita bayangkan? Karena terlalu banyak orang merasa dirinya baik, hebat, luar biasa, tapi orang di sekitarnya kecewa dengan dia. Hati-hati. Lalu selalu menyalahkan lingkungan. Wah memang mereka nggak bisa lihat saya baik, mereka nggak tahu saya baik. Anda baik, Anda rasa sendiri Anda baik. Tapi ternyata orang di sekitarmu tidak pernah tahu engkau baik karena engkau pohon yang tidak berbuah. Mereka tidak bisa lihat buah itu kok. Buah adalah sebuah perilaku yang nyata dalam kehidupan kita. Kecintaan pada kebenaran, kesetiaan kepada firman Tuhan, melakukan tiap ketetapan yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pohon itu dikenal dari buahnya, membuat orang tahu. Karena pohon yang baik, buahnya pasti baik. Pohon yang tidak baik, ya buahnya tidak baik. Nah ini yang kita mesti demonstrasikan dalam keseharian kehidupan kita. Tapi bagaimana bisa pohon itu berbuah baik kalau tidak datang dari sumber yang baik? Karena itu tidak mungkin saudara akan bertindak baik kalau tidak mengerti firman Tuhan dengan baik-baik. Jadi belajar firman Tuhan, ngerti firman Tuhan perlu. Firman Tuhan bukan pelarian. Nyanyi-nyanyi itu bukan sekedar menyenangkan diri. Kalau kita nyanyi kan mau menyenangkan Tuhan. Makanya kebaktian suka aneh. Saya rasa seneng. Loh, kok aneh? Kamu rasa seneng, Tuhan rasa seneng enggak? Pikirkan itu. Karena kalau cuma rasa seneng, orang pergi ke night club juga senang. Pergi ke diskotik juga senang. Stresnya lepas. Udah pasti itu pengaruh musik yang sangat hebat didesain sedemikian rupa. Persoalannya bukan di situ. Senang itu bagus, oke-oke saja. Tetapi outputnya sesudah itu apa? Apa orang bisa melihat? Ada buah itu dalam hidup kita. Ini menjadi penting saudaraku. Ingat tadi, perdamaian, kejujuran itu akan mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Nah oleh karena itulah kita mesti belajar sama-sama untuk menjadi pohon yang baik, yang berbuah baik. Sehingga dengan demikian kita punya keberanian untuk terus-menerus mengevaluasi diri kita, mencermati, mengamati. Apakah saya ini sebetulnya pohon yang baik karena berakar atau tumbuh di tanah yang baik dan berakar kepada sumber yang baik? Apakah saya ini sudah bertumbuh dengan baik karena terus disirami atau dipelihara dengan baik? Dan apakah saya sudah berbuah
dengan baik sesuai target yang diharapkan dari pemilik pohon, yaitu Tuhan itu. Nah, itu mesti menjadi sebuah kejujuran yang ada di dalam diri kita. Kita mesti berani mengevaluasi itu, mencermati itu, mengamati itu, sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah di hidup kita. Tetapi sebaliknya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Jadi dari buahnya. Nah, oleh karena itu saudara, disinilah orang-orang Kristen tidak bisa bersembunyi dan mengatakan aku cinta Tuhan, aku dekat Tuhan, aku melayani Tuhan. Silakan saja sejuta omongan kau katakan. Saya pelayanan ke sana, saya pelayanan kemari, saya pergi kemana-mana. Silakan saja. Saya ketemu Tuhan, saya pergi sana, saya ke neraka, saya ke sorga. Silakan saja. Tapi apakah buah itu nyata dalam hidupnya? Nah, buah jangan disamakan dengan karunia. Atau penyembuhan, mujizat, bukan itunya. Jadi jangan tertipu dulu. Ini beda sekali. Itu karunia-karunia roh. Kita lagi bicara buah roh. Alkitab tidak mengatakan orang dikenal dari karunianya. Orang dikenal dari buahnya. Pohon bukan dikenal dari karunianya. Dari buahnya. Buah roh dan karunia roh itu berbeda. Yang celaka kita selalu terikat dan suka kepada karunia-karunianya. Bukan buahnya. Jadi kita lebih menyukai apa yang diajarkan atau yang dikatakan atau ukuran yang dibuat beberapa orang ketimbang Alkitab sendiri. Ironis ya? Ironis sekali. Tapi kita selalu bilang Yesus, tapi sebetulnya tidak. Kalau memang Yesus yang kita cintai dan apa yang kita mau belajar dari Yesus, baca dong Alkitab semuanya. Kan gitu toh. Sehingga kita tahu betul. Nah, jadi pohon dikenal dari buahnya. Tetapi memang ingat, pohon itu dalam berbuah kan berproses. Maka saudara dan saya juga hidup berproses. Maka dalam perjalanan waktu pasti ada perubahan. Jangan 5, 10, 20 tahun ketemu saudara. Dulu Anda penipu, sekarang tetap saja penipu. Anda pembohong, tetap saja pembohong. Ya. Anda orang emosional, pemarah yang sangat mengerikan, tetap saja begitu. Oh, tentu sebuah pertanyaan, kok bisa? Di mana? Hidupnya di mana buahnya? Itu sebuah gugatan yang sah-sah saja untuk digugatkan. Sebuah gugatan yang sah untuk diperdebatkan. Karena memang seharusnya kita hidup berbuah. Seharusnya kita hidup produktif di tengah-tengah kehidupan pertarungan zaman ini. Seharusnya orang tahu siapa kita lewat buah hidup kita. Itu sudah seharusnya. Dan itu tidak bisa dibantah. Tidak harus dipenuhi. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Perlu untuk menyadari sepenuhnya di dalam hidup yang harus terus berbuah. Sehingga saudara pada pribadi mencermati diri dengan belajar bertanya pada sekitar kita. Suami, istri, orang tua, anak-anak kita. Kan begitu. Ya. Jangan sampai kita hanya diam saja. Kalau kita diam saja, itu sangat berbahaya. Karena itu akan menjadi sebuah malapetaka yang menakutkan. Karena itu akan bisa menjadi titik kegagalan yang mengerikan. Ya. Berubah itu perlu dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengalami perubahan demi perubahan untuk menggapai kemenangan demi kemenangan. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan kereta. Kita akan jadi pohon yang ditebang oleh Tuhan. Karena tidak berbuah. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi tidak bisa tidak. Kita hidup harus berbuah. Nah, sekarang bagaimana kalau itu kemudian orang lain? Seperti yang disebut tadi katakanlah. Pendeta misalnya gitu ya. Nah, saudara-saudara di bagian seperti inilah makanya Alkitab bilang hati-hati. Karena nabi-nabi palsu itu mulus-mulus itu namanya juga aspal. Asli tapi palsu. Itu bisa menjadi jebakan tersendiri yang mematikan dalam kehidupan kita. Aspal, asli tapi palsu. Tampaknya kayak asli. Oke banget, ramah loh orangnya Pak. Ya ramah pada Anda. Karena Anda sumber dananya. Ramah pada Anda karena dia butuhkan Anda. Tenaga Anda, waktu Anda dan seterusnya. Tapi apakah dia ramah seterusnya? Nanti dulu, ternyata situasional. Nah, jadi kita juga mesti berhati-hati untuk memahami bagian-bagian seperti ini. Sehingga kita tidak bisa mengkultuskan lalu gelap mata. Sampai sudah salah pun urusan dia dengan Tuhan. Ya nggak bisa. Anda mesti tahu dong. Anda nggak bisa seenaknya. Ya, nggak bisa bilang pendeta itu urusan dia dengan Tuhan. Saya nggak mau tahu. No, salah. Kalau saya sebagai pendeta salah, tegur salah. Anda tidak bisa diam lalu bilang urusan dia dengan Tuhan. Itu namanya Anda cuci tangan, lari dari tanggung jawab. Anda mesti membuat pilihan dan menentukan pilihan-pilihan yang seringkali tidak dalam situasi yang mudah. Anda mesti membuat pilihan dan menentukan pilihan-pilihan yang seringkali terasa sangat susah. Tetapi itu harus dibuat dalam kehidupan. Itu harus dilakukan. Itu menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Wujudkan itu dalam kehidupan. Ngambil bagian dong. Lakukan.
Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, disitulah orang Kristen sebenarnya ditantang di dalam keseharian kehidupannya untuk mendemonstrasikan buahnya itu. Sehingga dari buahnya lah dia dikenal bahwa dia orang Kristen. Bukan karena ucapannya, bukan karena dia nyanyi atau sekedar kesaksiannya. Itu bagus. Tapi itu bukan intisarinya. Intisarinya adalah perbuatannya. Kalau mau bicara bagus, bicara manis, ingat Lewi. Ingat imam yang lewat dari Yerusalem menuju Yeriko ketika mereka berjalan turun. Lalu ada satu orang tergeletak sana di sana. Orang yang habis dirampok. Imam alasan, ketemu atau nyenggol mayat. Najis ntar. Dia pergi aja. Lewi pun berlaku sama. Orang Samaria lewat dan menolongnya. Lalu Yesus bertanya kepada orang banyak saat itu. Menurutmu siapa sesama orang itu? Mereka tidak mau sebut Samaria. Mereka sebut yang menolong dia. Tidak rela mereka mengakui bahwa orang Samaria itu orang berbuah. Dan orang Yahudi dalam konteks itu, Lewi maupun imam, tidak berbuah. Imam loh. Jadi kalau Yesus mah yang begituan diledekin. Kita yang ngawur. Gelap mata. Biarkan urusan dia dengan Tuhan. Tapi sejujurnya, kita pun memang punya banyak kesalahan sih. Kita juga punya banyak kepentingan. Sehingga kita mengkamuflasenya dengan kata-kata seperti itu. Urusan dia dengan Tuhan. Anda tidak bertanggung jawab. Anda harus jadi orang Kristen yang bertanggung jawab melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka buah menjadi satu ukuran yang tidak bisa digantikan dengan apapun oleh apapun. Buah harus menjadi satu ukuran untuk menunjukkan kematangan di dalam kehidupan kerohanian. Kesungguhan dalam hidup melayani Tuhan. Buah itu menjadi nilai yang tak terbantah. Itu yang perlu. Nah bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memperhatikan itu? Apakah saudara bangga dengan semua itu? Atau sebaliknya saudara hanyalah orang-orang yang kemudian tidak mau tahu dengan apa yang ada. Anda puas dengan hidup Anda sendiri. Lalu Anda rasa Anda luar biasa dalam hidup ini. Kalau itu yang terjadi, tentu sebuah ironi. Menyedihkan. Nah saudaraku yang kekasih. Disinilah kita perlu untuk memikirkan bersama bagaimana seharusnya kehidupan kita. Menjadi hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Melakukan apa yang dia mau. Dan kita tidak menjadi salah di hadapan dia. Alangkah indahnya kalau semua kita seperti itu. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi pohon yang baik, pasti buahnya baik. Pohon yang tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Kenali dirimu, apakah engkau berbuah yang baik. Kenali sesamamu, apakah dia berbuah dengan baik. Kenali, termasuk kami-kami pendeta, apakah berbuah dengan baik. Kalau tidak, pohonnya nggak baik. Dan Tuhan bilang pohon yang gak baik tebang. Tapi yang nebang siapa? Tuhan. Itu urusan Tuhan. Jadi urusan kita. Jangan ada di antara pohon yang tidak baik. Maksud Bapak eksklusif mengasingkan diri. Tentu bukan itu yang mau kita bicarakan. Jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai terpolusi. Apalagi tertipu. Itu bahaya sekali. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam pergumulan kehidupan. Sebagai anak manusia. Di mana kita berjalan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini menjadi pergumulan-pergumulan serius. Yang harus kita wujud nyatakan untuk sungguh-sungguh menjadi satu bukti dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup yang tidak bisa kita akali. Yang tidak bisa kita bohong. Dan kekristenan pun adalah sesuatu yang sangat terbuka. Maka dikatakan kamu seperti pelita. Dan harus ditaruh di atas kaki Dian kan begitu. Seperti kota yang ada di atas gunung. Gak mungkin tersembunyikan. Kan pelita tidak ditaruh di bawah ganteng. Maka begitulah kita dan kehidupan kita. Buah-buah kita akan menjadi satu fakta yang tidak bisa dibantah oleh orang banyak di sekitar kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagai suami, Anda akan dilihat oleh istri. Buah dalam kehidupan saudara. Yang tidak bisa dibantah. Yang membuat ia semakin cinta pada Anda. Hei istri-istri. Buahmu itu bisa dilihat oleh suami tidak? Atau sebaliknya. Anda merasa tertindas tapi juga menggilas. Mengakibatkan tidak adanya muncul sebuah kenikmatan bersama. Maka istri yang berbuah, istri yang luar biasa. Pasti akan memberi satu nilai yang sangat hebat. Memaksa dalam tanda petik suaminya. Untuk mengapresiasi dirinya. Hidup sesuai kehendaknya. Alangkah indahnya. Nah, di dalam bagian-bagian seperti inilah saudaraku yang kekasih. Perlu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Perlu kita berjalan dalam keseharian untuk senantiasa berjalan di jalannya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan dia. Ini yang harus Anda lakukan. Ini yang harus Anda kerjakan.
Sehingga dengan demikian seluruh kehidupan kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Seluruh kehidupan kita menjadi hidup yang melakukan kehendak Tuhan kita. Sehingga seluruh kehidupan kita betul-betul menjadi kehidupan yang punya nilai. Karena apa? Karena berbuah. Saya sebagai pendeta, Anda mungkin bisnismen, atau mungkin dosen, atau mungkin pekerja, atau mungkin owner, pemilik pabrik dan seterusnya. Kita dipanggil untuk berbuah. Kita tidak berbuah, kita tidak bisa bangga dengan jabatan kita. Saya tidak bisa bilang, saya pendeta sudah sekian ribu kali khotbah. Mau 1 juta kali pun saya khotbah. Tanpa buah, saya pohon tak baik. Tuhan akan tebang saya. Tapi awas, jangan kata-kata saya lalu Anda pikir saya itu berbuah. Karena buah bukan dikatakan. Ingat, dilakoni, dijalani, dilihat. Dan itu dalam waktu. Sehingga Anda bertemu pendeta 1 kali tidak bisa kita membuat sebuah kesimpulan final. Tapi kesimpulan atau kesan pada pertemuan pertama ya sah-sah saja. Tapi awas, itu bukan final. Sehingga dengan demikian kita selalu mawas diri. Tapi sekaligus juga menggugat diri. Sehingga tak tertipu oleh pohon palsu. Dan juga tidak menjadi pohon yang palsu. Tapi dengan kesungguhan kita mengikut Tuhan. Dibentuk oleh belas kasihan Tuhan. Kita menjadi pohon yang baik. Pohon yang berbuah baik. Pohon yang kemudian seluruh kehidupan kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Semoga Anda di sana. Semoga Anda orangnya. Jangan berdalih. Jangan berargumentasi. Jangan menutup diri atau menutup-nutupi orang lain yang sebetulnya pohon tak baik. Biarlah kebaikan dinyatakan karena memang ia tak bisa disembunyikan. Selamat berbuah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih kepadamu untuk berkat kasih-Mu. Tuntun pimpin kami dalam hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa supaya sungguh-sungguh segenap hidup kami adalah hidup yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk tiap apa yang boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Jadikan kami sungguh-sungguh setia mengikut-Mu dalam tiap langkah. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup di mana Tuhan dipermuliakan di dalam hidup itu sendiri. Karena tiap apa yang harus kami perbuat, sudah kami perbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan diri kami terus dituntun dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.